Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama aku. Nama aku Aida Safira. Aku mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Saat ini, aku sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah melalui media sosial. Di podcast kali ini, aku akan berbagi cerita tentang nasib petani sawit pada masa pandemi. Saat ini, seluruh dunia sedang dilanda COVID-19, tidak terkecuali di Indonesia. Selama pandemi ini, produksi kelapa sawit menurun hingga 50% karena pengaruh iklim yang terlalu panjang. Apalagi, banyak pabrik yang mengurangi jam operasionalnya. Meskipun harga sawit turun, tetapi masih bisa memenuhi keperluan rumah tangga. Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 di Indonesia sudah berlangsung sejak awal Maret 2019, di mana situasi ini berdampak pada petani kecil dan tidak terkecuali para petani sawit. Menurut data Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS, hanya ada sekitar 30% petani memiliki mata pencaharian alternatif, dimulai dari pengolahan penanaman hingga perdagangan kecil. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk konversi lahan mereka menjadi perkebunan sawit. Kondisi ini juga menyebabkan banyak petani tidak memiliki sumber pendapatan lain dan hanya mengandalkan minyak sawit. Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS sendiri mengatakan selama masa pandemi, harga TBS sempat turun di bawah Rp1.000 per kilogram, di mana harga di bawah Rp1.000 itu sangat sulit bagi petani yang sudah berkeluarga untuk membayar pendidikan dan biaya kehidupan lain. Mereka juga sering memiliki beban utang pinjaman dan harus dilunasi saat panen tiba. Keadaan kian terpuruk karena ada kenaikan harga pupuk, bahkan kadang-kadang sangat langka. Industri kelapa sawit masih menjadi industri paling menjanjikan bagi perekonomian nasional dan berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian. Dan pengembangan kelapa sawit di Indonesia pun harus terus dilakukan karena bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga menimbulkan multiplier effect. Kebijakan pemerintah yang diperlukan untuk pembangunan kelapa sawit rakyat adalah peremajaan sawit rakyat, program peningkatan infrastruktur, moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit, dan rencana aksi nasional. Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan memerlukan sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau disingkat ISPO. Dan peran pemerintah daerah dalam memajukan industri kelapa sawit yaitu pemberian fasilitas perizinan atau insentif penanaman modal, sosialisasi kepada perusahaan terkait kebijakan berinvestasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyediaan infrastruktur pendukung baik jalan, saluran, jembatan dan jaringan telekomunikasi. Adapun di masa pandemi ini, sektor kelapa sawit tetap memberikan kinerja baik di pasar Eropa. Adapun per Oktober 2020, total volume ekspor komoditi kelapa sawit mencapai sekitar 5,13 juta ton. Sedangkan nilai ekspor yang diraup Indonesia pada periode yang sama sebesar 2,69 miliar US dollar. Sementara total volume ekspor komoditi kelapa sawit pada Oktober tahun 2019 mencapai sekitar 6,78 ton. Sedangkan nilai ekspor yang diraup Indonesia pada saat itu sebesar 2,77 miliar US dollar. Artinya, penurunan nilai ekspor pada tahun ini relatif tidak signifikan. Fenomena ini tak lepas
terlepas dari stabilnya harga CPO secara internasional. Terlebih, kebutuhan masyarakat global akan produk CPO dan turunannya masih tinggi selama pandemi berlangsung. Dan ini yang menjadi kebanggaan kita, bahwa harga komoditi sawit seperti CPO dan turunannya bisa stabil bahkan cenderung menguat. Tahun ini diawali dengan ketidakpastian bagi industri sawit menyusul kebijakan karantina wilayah yang diberlakukan di banyak negara Asia dan Eropa. Dia mengatakan bahwa kebijakan ini telah mempengaruhi permintaan minyak nabati dan mengakibat ekspor selama semester awal, memperlihatkan performa tidak optimal. Tapi meski demikian, perbaikan kinerja mulai terlihat sejak kuartal ketiga dan berlanjut pada kuartal 4. Hal ini terlihat dari permintaan dari negara importir yang membaik yang diikuti dengan perbaikan harga. Berdasarkan laporan Bloomberg, harga minyak sawit mentah atau CPO telah terapresiasi 14,9% sepanjang tahun 2020, dan kondisi ini menjadi momen yang tepat untuk menganalisis kondisi pasar sawit pada tahun 2021. Adapun hal ini diperlukan untuk mengetahui apakah kondisi pada 2020 akan membawa perubahan yang baik atau tidak untuk tahun depan, dan kebijakan pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan harga sawit. Lagi pula, konsistensi kebijakan mandatori B30 telah menyeimbangkan permintaan domestik, dan konsumsi domestik juga meningkat didukung oleh industri oleochemical yang mendukung pencegahan transmisi virus lewat produksi hand sanitizer, disinfektan, dan sabun. Meski harus menghadapi masa sulit, kita dapat memastikan industri sawit akan tetap berjalan dengan mengedepankan protokol kesehatan, dan juga memastikan industri ini akan selalu mendukung kebijakan mandatori biodiesel dan bisa mengelola pasar domestik sampai pulih 100%. Sekian podcast dari aku. Salam, aku Aida Safira. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.